Segmen motor matic adalah segmen yang paling inovatif, paling brutal dalam hal harga, dan yang paling penting, paling nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Ya karena di generasi sebelumnya bisa laku banget, di generasi terbarunya belum tentu bisa laku. Sebagai contoh, Yamaha NMAX. Yamaha NMAX generasi 1 dan 2 adalah raja di segmen motor matic maxi atau premium. Namun ketika masuk ke generasi ketiga, penjualan mereka langsung letoy dan kesalip oleh kompetitor utama mereka, yaitu Honda PCX. Dengan adanya hal ini, akhirnya kita bisa melihat betapa sibuknya segmen ini di setiap harinya. Kenapa segmen matic, khususnya di segmen matic premium atau mahal, bisa sangat sibuk? Ya karena permintaan konsumen Indonesia cukup beragam. Ada yang suka muka curut, ada yang suka muka gorila. Intinya, namanya kemauan orang pasti akan berbeda-beda. Namun menariknya lagi adalah, untuk sebagian orang lainnya yang nggak mau motor matic murahan, tapi mereka juga nggak mau beli motor matic ala-ala moge seperti NMAX atau PCX, biasanya mereka akan mencari alternatif lainnya. Tapi masalahnya, untuk matic premium kelas 150cc, pilihannya sangat terbatas. Karena selain NMAX dan PCX, pilihannya ya paling cuma masuk ke Piaggio atau Vespa Matic. Karena mau bagaimanapun, Vespa Matic adalah pilihan yang paling rasional jika NMAX dan PCX terlalu mainstream untuk dibeli. Tapi masalahnya adalah, harga Vespa Matic saat ini udah cukup mahal. Misalnya Vespa LX125 yang udah dijual mulai dari 45 juta rupiah. Vespa S125 juga sama. Kemudian ada Primavera yang dijual mulai dari 55 juta rupiah. Kemudian ada Sprint 150 yang dijual mulai dari 55 juta rupiah. Bahkan di varian tertentu harga motor ini bisa sampai 60 juta rupiah. Ya, harganya cukup mahal, bahkan cukup jauh dari harga terendah motor matic premium seperti PCX dan NMAX. Masalahnya lagi adalah, dengan harga yang cukup mahal tersebut, sebenarnya apa yang kalian dapatkan tidak begitu istimewa. Bentar, emang iya nggak istimewa? Bukannya desain Vespa akan selalu istimewa? Iya sih, desain Vespa akan selalu istimewa. Saking istimewanya, desainnya langsung di copy paste oleh kebanyakan produsen motor listrik. Ironisnya lagi, bukan cuma di motor listrik aja saat ini, karena beberapa produsen lain juga seperti Yamaha atau Honda juga mengambil inspirasi dari motor Vespa Matic. Nggak percaya? Lihat aja Stylo dan Villano. Desainnya Vespa banget, bahkan namanya juga dibikin ke Italiano-Italianoan. Dengan hal tersebut, akhirnya desain Vespa Matic udah nggak eksklusif lagi. Karena buat kalian yang mau punya motor berdesain Vespa Matic, ya kalian bisa beli motor listrik yang harganya cuma 10 juta. Dan motor Stylo atau Villano yang harganya cuma setengah dari harga Vespa Matic. Walaupun memang yang original lebih bagus dan punya nilai lebih, tapi tetap aja, terkadang karena terlalu sering digunakan oleh produsen lain, akhirnya desainnya jadi sedikit kurang spesial lagi. Tapi ini balik lagi sih, selera orang berbeda-beda dan tingkat kepuasan orang memang berbeda-beda. Namun di luar dari desain yang mungkin masih ada nilai spesialnya, sayangnya di luar dari itu hampir nggak ada yang spesial dari motor ini. Teknologi. Ya nggak juga, karena teknologi motornya benar-benar udah kayak ketinggalan zaman. Keyless. Mana main, semua masih menggunakan kunci fisik. Speedometer digital, mana main, hampir semua masih menggunakan varian speedometer semi-digital yang berarti untuk kecepatan yang masih pakai analog. Walaupun di varian 2026 udah menggunakan speedometer digital dan keyless, tapi itu untuk di varian tertingginya yang harganya udah nembus 60 juta lebih. Dan untuk trim di bawah itu, ya masih zaman Majapahit aja fiturnya. Kemudian selain fitur, kita lihat mesinnya. Mesin Vespa Matic akan identik dengan suara yang kasar. Tapi suara kasar ini malah dijadikan kelebihan oleh pecintanya. Bahkan saking kasarnya, suara starternya aja kasar banget kayak Honda Beat starter kasar. Masa iya, Vespa Matic yang harganya udah lebih dari 50 juta kalah sama motor yang harganya nggak sampai 20 juta rupiah untuk varian terendahnya? Iya kan? Lalu untuk mesin utamanya yaitu mesin iGet atau Italian Green Experience Technology. Ketika diluncurkan, oke lah, mesin ini sangat menarik karena mesin ini menggunakan sistem 3 katup, yang mana 2 katup untuk hisap, 1 untuk ngebuang. Menariknya, untuk varian 125 dan 150, mesinnya hampir identik. Bahkan stroke-nya pun identik, yaitu di 58,6 mm. Beda di bor aja. Kemudian tenaga yang dihasilkan sebenarnya juga nggak yang spesial-spesial banget. Yang mana untuk di varian 125, tenaga maksimalnya hanya di 10,2 horsepower. Dan untuk varian 150 ada di 12,3 horsepower. Yang berarti jika kita mau melihat tenaga mentah motor Vespa Matic, untuk varian 125-nya kalah dengan Vario 125 yang memiliki tenaga di 11,1 horsepower. Kemudian untuk varian 150-nya kalah telak dengan motor 155cc produsen Jepang, yang mana Vario 160 misalnya. Bentar, jangan tertipu dengan angka 160 ya, karena sebenarnya kubikasi motor ini cuma di 155cc atau 156cc. Motor ini malah bisa menghasilkan tenaga sampai 15,8 horsepower.
Kemudian untuk motor Yamaha 155cc bisa menghasilkan tenaga sampai 15,4 horsepower. Ya, jauh berbeda tenaganya, walaupun memiliki perbedaan kubikasi cuma di 5cc. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, ini semua bisa terjadi karena mesin terbaru dari mesin produsen Jepang udah jauh lebih efisien dan lebih bagus dengan teknologi katup yang lebih maju. Belum lagi kalau ngomongin pendinginan. Ya, motor produsen Jepang dengan harga yang cuma dari setengahnya, kalian bisa mendapatkan mesin yang lebih baru, lebih bertenaga dan lebih bagus daripada mesin Vespa iGet yang udah keluar dari tahun 2016. Ya, udah hampir 10 tahun itu mesin nggak dikembangin lebih lanjut. Nggak sampai di situ, mesin iGet juga terkenal sangat sensitif. Entah itu sensitif air, entah itu sensitif di bagian kelistrikannya. Intinya motor ini cukup rentan dan sensitif di beberapa titiknya. Ya, mesin di motor 50 juta lebih memiliki nilai sensitif yang terlalu sensitif. Seharusnya, ya bisa lebih awet. Kemudian di luar dari mesin, kita masuk ke CVT. Ya, CVT Vespa Matic mungkin adalah CVT yang cukup buruk untuk perihal gerdek. Bahkan ironisnya, gerdek di Vespa Matic lebih mengganggu daripada di motor Honda yang terkenal gampang gerdek. Dan sayangnya hal ini masih terus terjadi di Vespa Matic generasi manapun. Walaupun pihak Piaggio sudah mendesain ulang mangkok dan kampas ganda di seri iGet, tapi tetap aja gerdek masih muncul kembali. Dan gerdek di Vespa itu tuh benar-benar aneh dan ngeselin banget. Dan yang paling ngeselin dari memiliki Vespa Matic adalah partnya jarang yang awet. Misalnya engine mounting yang cepat getas, aki yang gampang tekor, dan beberapa penyakit yang ngeselin sebenarnya. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, ngerawat Vespa Matic itu hampir setara merawat mobil. Karena partnya cukup mahal dan biaya servisnya apalagi di spesialis cukup mahal juga. Yang pada akhirnya mungkin kalian akan bertanya, apakah layak untuk membeli Vespa dengan uang yang kalian keluarkan? Karena kalau dilihat secara gamblang, apa yang kalian dapatkan seperti tidak sebanding dengan apa yang kalian keluarkan. Misalnya nih ya, dengan 60 juta rupiah, sebenarnya kalian tinggal nambah dikit aja, udah bisa dapat X-Max. Kenyamanan jelas, X-Max lebih nyaman. Performa, ya kali dah, kita berharap performa dari Vespa Matic standar yang lemot itu. Teknologi, ya jelas X-Max. Kenapa disandingkan dengan X-Max? Ya karena harganya mirip, tapi apa yang kalian dapatkan di X-Max hampir 2 kali lipat. Dan satu hal lagi, desain X-Max belum dikopi oleh produsen motor listrik, yang berarti desain X-Max masih lebih eksklusif daripada desain Vespa Matic. Emang nih, copy paste desain ini terkadang bisa bikin nilai di suatu motor jadi hilang, dan fakta yang mengerikannya adalah satu-satunya kelebihan yang dimiliki Vespa Matic ya cuman di desain doang. Yang berarti kalau desainnya udah dicomot orang, ya ngapain kita beli Vespa Matic lagi, iya kan? Secara keseluruhan untuk motor dengan harga lebih dari 50 juta, Vespa Matic bisa dibilang hampir tidak sebanding dengan harganya. Karena selain mahal, motor ini benar-benar ketinggalan zaman dari hampir segala aspeknya. Mulai dari starter, fitur sampai mesinnya, semuanya ketinggalan zaman. Emang sih, orang yang suka Vespa biasanya orang yang nggak neko-neko. Biasanya mereka suka sama Vespa klasik dan ngapain ngebut-ngebut pakai Vespa klasik. Tapi ini kita berbicara segmen Matic modern, yang mana segmen ini benar-benar ketat banget. Dengan harga yang mahal, teknologi yang ketinggalan zaman, desain yang dicomot orang, nggak heran penjualan Vespa Matic saat ini malah menurun. Dan semua hal tersebut kemungkinan besar berkaitan. Gimana nih menurut kalian? Apa masih layak beli Vespa Matic di harga 50 juta lebih? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.